Dengarlah suaraku di baitnya kur. Ku dijangkaunya dari tempat tinggi. Dia melepaskanku dari musuh. Jadilah Tuhan perisai hidupku. Haleluya, pujilah Tuhanku. Puji nama Tuhan. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita sekalian, kepada saudara-saudari yang berada di tempat ini maupun yang mengikuti ibadah ini melalui siaran langsung radio, video, internet dimanapun berada. Selamat beribadah dan bersekutu. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Bersama kita akan mulaikan ibadah kaum muda remaja kita pada sore hari ini dengan kita menaikkan nyanyian dari nyanyian rohani nomor 214, Saat Ini Saat Indah. Saat ini saat indah, ku memuji dan menyembah hadirat-Mu. Ku rasakan saat ku sembah Kau. Saat ini saat Tuhan. Bersama kita bangkit berdiri. Saat Tuhan Kau curahkan urapan-Mu, hadirat-Mu. Ku rasakan saat ku sembah Kau. Kur. Hadirat-Mu ku rasakan. Doa pembukaan kami serahkan kepada Bapak Gembala. Saat ini urapan-Mu ku rasakan. Saat aku menyembah. Kita angkat tangan. Hadirat-Mu ku rasakan. Saat ini, saat ini urapan-Mu ku rasakan. Saat aku menyembah Kau Tuhan. Sekali lagi, kur. Hadirat-Mu ku rasakan. Saat ini, saat ini urapan-Mu ku rasakan. Saat aku menyembah Kau Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Biarlah ibadah pelayanan kami tidak sia-sia, tetapi kami bisa merasakan hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami sekalian Tuhan. Engkau mengampuni segala dosa kami, kekurangan kami, dan Engkau mengurapi kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci Tuhan. Mulai dari pimpinan pujian, musik, singer, sound system, komputer, kami seluruh jemaat kaum muda remaja di sini, WR4 Surabaya, Suprapto 2 ABC Medan, Patra Kuningan 14 Pak Jakarta, juga yang di dalam negeri, luar negeri, dalam bahasa Indonesia, Inggris, urapi semua, mampu memuji, membesarkan nama-Mu, mengagungkan Engkau di tengah kami. Biar suasana surga, kesukaan surga ada di tengah kami Tuhan. Oh terima kasih Tuhan. Urapi kesaksian untuk memuliakan Tuhan, juga menjadi berkat bagi kami semua. Urapi pemberitaan firman Tuhan, sungguh-sungguh adalah jamahan tangan Tuhan atas hidup kami. Engkau sanggup mengadakan mujizat pembaruan hidup, mujizat pertolongan-Mu makin nyata sampai kesempurnaan Tuhan. Terima kasih, tidak sia-sia kedatangan kami Tuhan. Tolong kami Tuhan, lawat kami semua Tuhan. Demikian kaum muda masih dalam perjalanan di sini, di Surabaya, di Medan, di Jakarta. Lindungi sertai juga dengan darah-Mu Tuhan. Jauhkan dari celaka mara bahaya Tuhan, beserta tiba di tempat masing-masing dengan selamat sehat untuk kemuliaan nama-Mu. Yang sudah undur tinggalkan Tuhan, tarik kembali. Jiwa baru kaum muda remaja pertambahkan, gembalakan kami semua. Pakai kami menjadi saksi-Mu, membawa jiwa-jiwa baru kaum muda remaja
Tuhan membalaskan berkat berlipat kali ganda. Terima kasih, lindungi kami. Gedung yang dipakai, kendaraan-kendaraan roda 2, roda 4 yang diparkir, saluran internet, listrik, AC, lindungi dengan darah-Mu peralatan. Baik di sini, di Surabaya, di Medan, di Jakarta, lindungi dengan darah-Mu Tuhan. Segala kuasa-kuasa iblis setan masih coba mengganggu, merintangi saat kami akan berangkat ibadah. Saat di tengah jalan, saat mulai ibadah kami usir semua dalam nama Yesus, pergi. Darah Yesus yang berkuasa. Tuhan tolong kami, Tuhan berkemurahan bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, mohon belas kasih kemurahan-Mu. Haleluya, amin. Silakan duduk. Terpuji nama Tuhan, kita akan lanjutkan pujian kita selanjutnya dari nyanyian rohani nomor 264. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus bangsaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu, hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Kembali dari atas. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus bangsaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu, hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Ya Allahku, ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Puji nama Tuhan. Biarlah di hari kemerdekaan bangsa kita ini, kita tetap berdoa kepada Tuhan, supaya bangsa kita tetap diberkati oleh Tuhan, dan tetap menjamin kita bisa beribadah dan melayani Tuhan. Terpuji nama Tuhan. Kita akan lanjutkan pujian kita selanjutnya dengan bersukacita dari nyanyian rohani nomor 370. Bersama kita bangkit berdiri.
dalam tercurah, bukti anugerah terindah. Sekarang umatnya dipulihkan, jadilah kita anak-anak terang. Semua bangsa akan melihat kuasa kasih Allah tercurah. Bumi dipenuhi kasih-Nya, kegelapan dikalahkannya. Tuhan ingat umat-Nya, Tuhan sayang umat-Nya. Surga bumi bersorak, sebab Dia hadir di sini. Yesus cinta umat-Nya, Yesus sayang umat-Nya. Kasih-Nya memulihkan, kasih-Nya mengubah dunia. Kembali dari atas. Kasih Allah sekarang tercurah, bukti anugerah terindah. Sekarang umat-Nya dipulihkan, jadilah kita anak-anak terang. Semua bangsa akan melihat kuasa kasih Allah tercurah. Bumi dipenuhi kasih-Nya, kegelapan dikalahkannya. Tuhan ingat umat-Nya, Tuhan sayang umat-Nya. Surga bumi bersorak, sebab Dia hadir di sini. Yesus cinta umat-Nya, Yesus sayang umat-Nya. Kasih-Nya memulihkan, kasih-Nya mengubah dunia. Tuhan ingat umat-Nya, Tuhan sayang umat-Nya. Surga bumi bersorak, sebab Dia hadir di sini. Yesus cinta umat-Nya, Yesus sayang umat-Nya. Kasih-Nya memulihkan, kasih-Nya mengubah dunia. Kutnya sekali lagi. Tuhan ingat umat-Nya, Tuhan sayang umat-Nya. Surga bumi bersorak, sebab Dia hadir di sini. Yesus cinta umat-Nya, Yesus sayang umat-Nya. Kasih-Nya memulihkan, kasih-Nya mengubah dunia. Terpuji nama Tuhan, silakan duduk kembali. Kami memberikan kesempatan bagi saudara-saudara sekalian yang rindu untuk menyaksikan. Mari Bapak Untung. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan. Saya rindu untuk menyaksikan mengenai kunjungan ke India minggu lalu tanggal 5 sampai 9 Agustus 2019. Sebenarnya kami rombongan 21 orang, namun 2 orang tidak jadi berangkat karena ada keluarga yang meninggal dunia dan 1 orang tidak mendapat cuti sehingga peserta menjadi 19 orang dari Malang, Surabaya, dari Medan, dari Sulawesi, dari Singapura dan dari Malaka. Kami bertemu di Kuala Lumpur pada hari Senin 5 Agustus, kemudian rencana sama-sama melanjutkan perjalanan ke Kochi, India dengan pesawat jam 6:30 malam. Namun pada saat berangkat 3 orang peserta dari Sulawesi yang transit di Jakarta mengalami delay sehingga baru tiba di Kuala Lumpur sekitar jam 4 sore. Jadi hanya tersisa waktu sekitar 2 jam sebelum boarding untuk penerbangan selanjutnya. Seharusnya jika ada penerbangan lanjutan dan tidak connecting atau flight through, disarankan spare waktu aman minimal 4 jam sebelumnya, sebab butuh waktu lama untuk antrian imigrasi di kedatangan, kemudian pemeriksaan X-ray pemeriksaan barang keluar, kemudian lanjut lagi antrian check-in, antrian imigrasi di keberangkatan dan pemeriksaan X-ray di keberangkatan, serta juga perlu waktu untuk berjalan dari satu tempat ke tempat lain di dalam bandara yang sangat besar, sehingga butuh waktu. Akhirnya sebagian rombongan masuk dulu supaya bisa berjalan ke ruang tunggu. Waktu 3 orang tadi tiba di imigrasi kedatangan, antrian sudah sangat panjang, lebih panjang dari waktu kami tiba siang hari. Waktu kami tiba siang itu sekitar 1 jam lebih untuk antrian imigrasi, sehingga mustahil bisa untuk bisa check-in tepat waktu. Pihak maskapai, stafnya sudah mengatakan cari tiket baru saja karena sudah tidak mungkin untuk bisa check-in
cari tiket baru untuk lanjutan penerbangan ke India. Namun Tuhan sudah tolong, proses antrian yang panjang yang seharusnya lebih dari 1 jam, Tuhan beri jalur khusus sehingga 10 menit bisa selesai dan langsung lari ke tempat check-in. Namun baru bisa tiba di counter check-in beberapa menit setelah counter ditutup, sehingga ditolak karena sistemnya sudah close. Kemudian kami minta tolong kepada supervisornya supaya bisa dibantu, akhirnya bisa dibantu check-in, namun dia bilang belum tentu bisa naik ke pesawat karena setengah jam lagi sudah boarding. Sementara prosesnya masih panjang, antrian di imigrasi keberangkatan dan pemeriksaan X-ray di keberangkatan. Setelah selesai check-in, kami langsung lari ke imigrasi keberangkatan dan benar antriannya sangat panjang sekali. Dan waktu itu kami diberitahu sudah mulai ada panggilan boarding. Bapak Gembala telepon menyarankan coba minta izin ke orang-orang yang di depan supaya kita bisa diberi kesempatan untuk maju duluan karena jadwalnya sudah mepet dan sudah mau boarding. Akhirnya kami bisa minta izin, bisa melewati sekitar 80-100 orang antrian jalan ke depan. Namun sampai di depan sudah sekitar 20 orang lagi, mereka tidak mengizinkan karena pesawat mereka juga sama mepetnya dengan kami, bahkan ada yang lebih awal. Saat masih antri di imigrasi, kami ditelepon lagi, diberitahu kalau ini sudah second call. Saya pikir sudah mustahil pasti akan ditinggal pesawat. Peserta yang lain yang sudah ada di dalam membantu dengan berlambat-lambat supaya pintu ruang tunggu tidak ditutup. Sampai dimarahi oleh petugasnya mau naik ke pesawat atau mau tinggal di sini, di ruang tunggu. Setelah proses imigrasi dan antrian X-ray, kami lari ke ruang tunggu, pintunya sudah ditutup, namun masih ada petugas sehingga bisa dibukakan kembali. Sambil diomel-omeli, kami tidak bisa menunggu kamu saja pesawatnya, karena kalau pesawat terlambat berangkat, mereka kena denda. Kemudian kami disuruh lari ke pesawat, sampai di pintu pesawat ternyata peserta lain masih nunggu semua di luar, sehingga pintu pesawat tidak bisa ditutup. Akhirnya kami semua bisa masuk ke pesawat, dan pesawat langsung berangkat karena sudah sangat terlambat. Begitu duduk saya langsung menangis, bersyukur pada Tuhan. Tuhan sudah tolong semua, di tengah kemustahilan di negara orang, Tuhan nyatakan perlindungan dan pembelaannya bagi rombongan kami. Kemudian setelah penerbangan selama 4 jam, kami tiba di Bandara Kochi di India sekitar jam 8 sampai jam 9 malam. Kemudian melanjutkan perjalanan menggunakan van, kendaraan, lewat darat, tiba di hotel di Valpare sekitar Selasa subuh jam 4 pagi. Ibadah dimulai Selasa sore sampai Kamis siang dan Tuhan sudah menolong selama 4 kali ibadah di 4 tempat yang berbeda yang berjauhan. Firman Tuhan di sana berbicara mengenai setelah kita diselamatkan dan diberkati, kita harus mengerjakan keselamatan sampai mencapai kesempurnaan. Orang-orang di sana begitu bersemangat, meskipun mereka di sana orang Kristen termasuk golongan minoritas dan seringkali ditekan oleh pemerintahan di sana, namun mereka begitu bersemangat untuk mengikuti ibadah, meskipun sepanjang hari juga hujan dari pagi sampai malam, bahkan kadang disertai angin kencang, namun mereka tetap semangat untuk beribadah. Mereka bersaksi mendapatkan banyak berkat selama ibadah, sebab selama ini jarang hamba Tuhan yang memberitakan tentang penyucian dan tentang kedatangan Yesus yang kedua kali. Mereka juga rindu tahun di depan bisa mengundang kembali ke India. Setelah ibadah terakhir kami siang, rombongan kami melanjutkan perjalanan kembali ke Kochi dengan mobil, dengan van. Tiba di Kochi sekitar jam 8 malam, kemudian untuk lanjut penerbangan ke Kuala Lumpur dengan pesawat jam setengah 12 malam. Setelah proses check-in, kemudian proses imigrasi, saat akan berjalan ke ruang tunggu sekitar jam 11, tiba-tiba kami mendapat pemberitahuan bahwa penerbangan dibatalkan. Dan ternyata semua kami baca di papan pengumuman, semua penerbangan malam itu juga dibatalkan semua karena bandara terkena banjir. Kemudian diberitahukan bahwa besok Jumat pagi jam 9 bandara akan dibuka kembali, kami disuruh mengecek kembali untuk penerbangan penggantinya. Padahal waktu itu kami juga ada penerbangan lanjutan dari Kuala Lumpur ke Surabaya, harusnya Jumat siang. Mereka menyarankan untuk menghubungi call center maskapai untuk dibantu reschedule. Kemudian kami minta bantuan pada staf maskapai di situ karena kami sama sekali tidak mengerti tentang India, sama sekali buta, minta tolong untuk mencari hotel yang bisa menyediakan penjemputan di bandara. Sebab saat kami ke bagian taksi, mereka katakan semua taksi tidak ada yang beroperasi karena bandara banjir. Setelah menunggu lama, dari jam 11 malam sampai jam 4 pagi, akhirnya kami bisa mendapat hotel yang meskipun hotelnya sedang direnovasi. Mereka bisa menjemput, kemudian kami bisa menginap di hotel. Paginya kami cek pengumuman di website bandara, ternyata penutupan masih diperpanjang 3 hari sampai Minggu sore karena cuaca buruk masih terjadi dan masih banjir. Kami baca di berita memang banjir yang terjadi di daerah situ sudah menyebabkan beberapa orang meninggal, beberapa puluh orang dan ribuan juga mengungsi. Bapak Gembala menyarankan untuk segera mencari bandara lain yang ada penerbangan dari India ke Kuala Lumpur. Ternyata yang terdekat adalah bandara di kota Trichy, jaraknya sekitar 400 km, sekitar
10 jam perjalanan lewat darat dari Kochi. Kemudian kami cek tiket pesawatnya untuk hari Sabtu pagi masih tersedia, dari Trichy jam setengah 10 pagi, tiba di Kuala Lumpur jam 4 sore. Namun untuk tiket ke Kuala Lumpur, dari Kuala Lumpur ke Surabayanya, dia bilang hanya tersisa 9 seat saja. Dan itu sama persis dengan jumlah yang akan, jumlah rombongan kami akan kembali ke Surabaya, yaitu 9 orang. Semua hanya karena kasih karunia kemurahan Tuhan. Sampai di Indonesia saya baru ingat bahwa hari Minggu merupakan hari raya Idul Adha, sehingga banyak TKI yang mudik dari Malaysia. Pesawatnya waktu itu kami pulang penuh dengan TKI, namun kemurahan Tuhan bisa menyediakan jumlah kursi tepat seperti kebutuhan kami 9 orang. Akhirnya setelah mendapat tiket, kami mencari sewa van, sewa mobil untuk berangkat ke Trichy. Sebelumnya saya sempat berpikir, ini mungkin rencana Tuhan ditambah 1 hari lagi supaya bisa jalan-jalan. Karena kemarin-kemarin kami tidak sempat jalan-jalan, karena ibadah 4 kali itu di tempat yang berbeda-beda dan jaraknya juga berjauhan. Tapi ternyata tetap tidak bisa jalan-jalan. Kami malah disuruh segera keluar dari Kochi karena di mana-mana banjir dan macet parah. Akhirnya Jumat siang kami berangkat dari hotel di Kochi, kemudian tiba di Bandara Trichy Sabtu subuh jam 3 pagi. Kemudian kami melanjutkan penerbangan ke Kuala Lumpur, tiba di Kuala Lumpur 1 sore, dan tiba di Surabaya Sabtu jam 10 malam, Minggu pagi bisa kembali beribadah di Malang. Tuhan sudah menolong, persiapkan semua. Saat akan berangkat, saat kami mau menukar mata uang India, yaitu mata uang Rupee, untuk keperluan rombongan selama di sana, termasuk hotel, makan, transport, dan lain-lain. Pada saat menukar kami lupa bahwa sebenarnya untuk hotel dan sewa kendaraan kami sudah membayar sebagian deposit, sehingga seharusnya tukar rupiahnya dikurangi jumlah deposit tersebut. Sempat menyesal karena kalau sampai pulang ke Indonesia lagi rupiahnya sisa banyak, mau ditukar ke rupiah lagi kursnya jadi lebih murah dari waktu beli sehingga rugi. Namun ternyata ada rencana Tuhan di balik semua itu, karena kita tanpa direncanakan harus extend 1 hari sehingga perlu bayar lagi untuk biaya hotel, biaya makan, biaya sewa kendaraan, sehingga bisa cukup semua, waktu pulang sudah bersih rupiahnya. Demikian kesaksian ini, semoga menjadi berkat bagi kita semua. Terpuji nama Tuhan, segala kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita akan lanjutkan pujian kita selanjutnya dari nyanyian rohani nomor 284, Keindahan di dalam Yesus. Keindahan di hadapanku, kemurahan di belakangku, kekuatan di sisiku, keyakinan di dalamku, kemenangan di perjalananku, kesukaan di hatiku, kedamaian dalam sanubariku, keindahan di dalam Yesus. Good, bersama kita bangkit berdiri. Sangat indah dengan Yesus, ini berarti bersama Dia. Ini tambah manis setiap hari, karena Yesus menuntun hidupku. Good. Bersama Dia, hidup ini tambah manis setiap hari, karena Yesus menuntun hidupku. Kurnya sekali lagi. Ini sangat indah dengan Yesus, hidup ini berarti bersama Dia. Manis setiap hari, karena Yesus menuntun hidupku. Puji nama Tuhan, silakan duduk kembali. Kita akan lanjutkan pujian kita selanjutnya dari nyanyian tambah nomor 91, Aku Percaya. Kemudian vokal grup akan menaikkan pujiannya bagi Tuhan. Mengasihiku
seperti Engkau, seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Tuhan, bila ku merenungkan apa yang telah Kau lakukan di dalam hidupku, betapa Engkau berbelas kasihan kepadaku, menyelamatkan jiwaku, memulihkan hidupku. Tuhan, tiada terbalaskan kasih yang telah Kau berikan di dalam hidupku. Kini ku rindu memberikan seluruh kehidupanku sebagai alat-Mu Tuhan untuk melayani-Mu. Inilah kerinduanku Tuhan, aku dan keluargaku beribadah kepadamu, satu dalam firman, pengajaran benar dan murni, hingga disempurnakan untuk menyambut Kau datang kembali. Tuhan, tiada terbalaskan kasih yang telah Kau berikan di dalam hidupku. Kini ku rindu memberikan seluruh kehidupanku sebagai alat-Mu Tuhan untuk melayani-Mu. Inilah kerinduanku Tuhan, aku dan keluargaku beribadah kepadamu, satu dalam firman, pengajaran benar dan murni, hingga disempurnakan untuk menyambut Kau datang kembali. Inilah kerinduanku Tuhan, aku dan keluargaku beribadah kepadamu, satu dalam firman, pengajaran benar dan murni, hingga disempurnakan untuk menyambut
disempurnakan untuk menyambut Kau datang kembali. Terpuji nama Tuhan, biarlah kehidupan muda kita selalu rindu untuk beribadah melayani Tuhan. Karena di sana ada pertolongan Tuhan, ada penyucian yang Tuhan sediakan bagi kehidupan kita. Sehingga suatu saat kita bisa sempurna seperti dengan Tuhan. Kita akan lanjutkan pujian kita selanjutnya dari nyanyian Psalm nomor 118. Yerusalem baru, Kaulah mempelai Tuhan. Oh, betapa hatiku merindukan akan Dikau yang bercahaya kemuliaan. Ia bagiku, Kaulah kota idaman. Tuhan berilah kasih-Mu yang utama, agar daku menjadi mempelai-Mu. Sebab hidupku serba tiada sempurna, aku merindu menjadi milik-Mu. Tuhan berilah kasih-Mu yang utama, agar daku menjadi mempelai-Mu. Sebab hidupku serba tiada sempurna, aku merindu menjadi milik-Mu. Bait yang kedua. Yerusalem baru, Kaulah mempelai Tuhan. Oh, betapa hatiku merindukan akan Dikau, oh kota kesucian Allah. Di sana perhentian rasa gelisah. Tuhan berilah kasih-Mu yang utama, agar daku menjadi mempelai-Mu. Sebab hidupku serba tiada sempurna, aku merindu menjadi milik-Mu. Puji nama Tuhan, kita akan persiapkan hati kita untuk menerima benih firman Tuhan. Bersama kita bangkit berdiri,
kita akan menaikkan pujian kita yang terakhir dari nyanyian tambahan nomor 50, Penuhilah Bejanaku. Aku datang dan ku bersujud di hadapanmu, ku rasakan indah hadiratmu. Laku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu. Good. Pelayanan selanjutnya kami serahkan pada Bapak Gembala yang kuasa untuk mengubah sikap hati, firman-Mu yang tegakkan di saat firman-Mu yang kuasa mengubah sikap hati, firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Padukanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Sekali lagi kita makan tangan. Haleluya. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati, firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Padukanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Harus akan firman-Mu. Haleluya. Haleluya. Kami menyadari hidup di padang gurun dunia yang tandus, Tuhan, yang membuat kami letih lesu, Tuhan, membuat banyak kering, Tuhan, tidak puas, bahkan mencari kepuasan-kepuasan di dunia sampai jatuh dalam dosa-dosa. Dan puncak dosa itu, Tuhan, yang membinasakan kami. Padang gurun dunia yang tandus secara jasmani juga kesulitan-kesulitan, bahkan kemustahilan, Tuhan. Itu sebabnya kami sangat membutuhkan air kehidupan yang dari surga, Tuhan. Nyatakan air kehidupan firman-Mu di tengah-tengah kami saat ini. Firman yang mampu menyegarkan kami semua. Oh Tuhan, firman yang mampu menghidupkan kami semua, firman yang mampu memandikan kami semua sampai sempurna seperti Tuhan. Itulah yang kami butuhkan hari-hari ini. Nyatakan firman-Mu bagi kami dan urapi kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci, Tuhan. Mulai dari hamba mampu menyampaikan firman dengan jelas, benar dan murni sesuai kehendak-Mu dengan kasih sayang-Mu. Biarlah firman-Mu sungguh-sungguh jawaban atas hidup kami. Dan urapi pula kami semua, baik yang ada di sini, WR4 Surabaya, Suprapto 2 ABC Medan, Patra Kuningan 14, 4 Jakarta, di dalam negeri, luar negeri, dalam bahasa Indonesia, Inggris, urapi semua. Mampu mendengar, mengerti, percaya, yakin akan firman. Bahkan mampu mempraktekkan firman-Mu dalam setiap hidup kami. Sehingga sungguh nyata saat ini, firman dan Roh Kudus adalah jamahan tangan Tuhan atas hidup kami. Engkau sanggup mengubahkan, memuaskan, menolong kami, menghapus air mata, melakukan keajaiban bagi kami semua, Tuhan, sampai menyempurnakan kami. Dan kami tidak akan ragu sedikit pun mengangkat dua tangan kami kepadamu. Hanya menyembah-Mu, Tuhan, menyerahkan hidup kami, menyerahkan masa depan kami, pekerjaan kami, studi kami, masalah-masalah kami, bahkan menyerahkan setiap detak jantung kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan yang peluk kami, Tuhan yang memberi jaminan kepastian hidup sekarang sampai kekal selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih
Terima kasih. Segala kuasa iblis setan masih coba mengganggu, merintangi lewat roh ngantuk, roh najis, keras hati, main-main. Kami usir semua dalam nama Yesus pergi. Darah Yesus yang berkuasa. Tuhan tolong kami semua. Demikian gereja lain, kaum muda lain bersamaan kami beribadah kepadamu saat ini. Dimanapun berada, berkatilah mereka seperti Tuhan berkati kami. Terutama satukan dalam satu pengajaran benar, satu penyembahan benar, mencapai satu tubuh yang sempurna. Dan Engkau segera datang kembali kedua kali. Itulah kerinduan kami, Tuhan tolong semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk. Salam sejahtera dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kasih Tuhan, bahagia dari Tuhan selalu dilimpahkan di tengah-tengah kita sekalian. Puji Tuhan. Kita masih tetap berada dalam Injil Lukas pasal yang ke-13. Kita berada dalam Injil Lukas pasal yang ke-13 ayat yang ke-31. Lukas 13 ayat 31 sampai 35. Ayat 31 sampai 35. Judulnya Yesus harus mati di Yerusalem, keluhan terhadap Yerusalem. Yesus harus mati di Yerusalem. Ya, ini. Jadi Yesus harus mati di Yerusalem, keluhan terhadap Yerusalem. Ini perjalanan terakhir Yesus ke Yerusalem sampai mati di kayu salib. Ya, jadi Yesus harus berjalan ke Yerusalem, perjalanan terakhir untuk mati di kayu salib. Mengapa harus demikian? Yesus harus berjalan, perjalanan terakhir, harus mengadakan perjalanan terakhir ya, ke Yerusalem untuk mati di kayu salib di Yerusalem. Mengapa demikian? Supaya manusia berdosa. Supaya manusia berdosa bisa berjalan bersama Yesus menuju Yerusalem baru. Supaya manusia berdosa bisa berjalan bersama Yesus menuju Yerusalem baru, bahkan bisa masuk ke dalam Yerusalem baru, kerajaan surga yang kekal selamanya. Hidup kekal selama-lamanya. Ya, itu. Kalau Yesus tidak mati di Yerusalem, kita semua tidak akan pernah mencapai Yerusalem baru, kerajaan surga. Semoga kita mengerti. Kemudian perjalanan Yesus ke Yerusalem menghadapi 3 macam tantangan, rintangan. Perjalanan Yesus ke Yerusalem menghadapi 3 macam tantangan, rintangan. 31 itu orang Farisi, kemudian 31, 32 Herodes, menghadapi orang Farisi, menghadapi Herodes ya, atau serigala, dan ayat 34 menghadapi Yerusalem yang membunuh nabi-nabi, orang-orang di Yerusalem yang membunuh nabi-nabi. Itu dulu perjalanan Yesus ke Yerusalem menghadapi 3 macam tantangan. Orang Farisi, Herodes atau serigala, dan orang-orang Yerusalem yang membunuh nabi-nabi. Nah, ini sekarang nubuat. Perjalanan kita menuju Yerusalem baru, kerajaan surga yang kekal, juga menghadapi 3 macam tantangan-rintangan. Yaitu Herodes itu sama dengan setan, ya, kemudian Yerusalem itu sama yang membunuh, itu sama dengan antikris, dan orang Farisi itu sama dengan nabi palsu, dengan ajaran palsu. Ya, Herodes itu setan, kemudian Yerusalem yang membunuh itu antikris, kemudian orang Farisi ajaran palsu, terutama ajaran soal kawin cerai itu orang Farisi, ajaran tentang kawin cerai itu yang banyak menghalangi hamba Tuhan, pelayan Tuhan untuk masuk Yerusalem baru, untuk masuk kerajaan surga yang kekal. Nah, ini hati-hati. Ya. Nah, kemudian di ayat 34 kita berada pada ayat 34, 35. Ya. Malam ini, mari. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, ya, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tapi kamu tidak mau. Nah, ini, ya, nah, ini
berkali-kali aku rindu. Ya, berkali-kali aku rindu. Jadi Yesus berkali-kali rindu untuk mengumpulkan orang-orang Yerusalem ini, anak-anak Yerusalem, orang-orang Yerusalem, seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah kepak sayapnya. Jadi berkali-kali Yesus rindu, ya, Yesus rindu untuk mengumpulkan orang-orang Yerusalem ini seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah kepak sayapnya. Sama dengan atau artinya Yesus menawarkan perlindungan terhadap setan Tritunggal itu, 3 musuh tadi. Yesus menawarkan perlindungan terhadap setan Tritunggal lewat penggembalaan. Nah, ini saja anak ayam di bawah kepak sayap induk itu penggembalaan. Mengumpulkan itu menyatukan, penggembalaan juga lebih lanjut pembangunan atau persekutuan tubuh Kristus yang sempurna. Persekutuan tubuh Kristus yang benar, yang sempurna. Nah, ini caranya Tuhan untuk melindungi kita dari setan Tritunggal. Ya, dari serangan setan Tritunggal. Aku rindu berkali-kali, aku rindu mengumpulkan anak-anakmu. Seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah kepak sayapnya. Itu menunjukkan tentang perlindungan. Tuhan menawarkan perlindungan atas serangan setan Tritunggal lewat penggembalaan, lewat persekutuan tubuh Kristus yang benar, yang sempurna. Lewat penggembalaan juga lewat persekutuan tubuh Kristus yang sempurna. Berkali-kali diberi kesempatan selalu. Tapi 35 ya, ayat selanjutnya, tetapi kamu tidak mau, 34 bagian terakhir, tetapi kamu tidak mau. Nah, ini jawaban Yerusalem. Tetapi kamu tidak mau, tapi Yerusalem tidak mau. Karena apa? Tadi melempar batu, karena kekerasan hati. Tapi Yerusalem tidak mau karena kekerasan hati. Nah, banyak ya, hamba Tuhan, pelayan Tuhan, anak Tuhan, nah, ini keras hati juga, seperti Yerusalem. Nah, Tuhan mau memberikan perlindungan lewat penggembalaan, persekutuan tubuh Kristus yang benar, yang sempurna, tapi tidak mau karena kekerasan hati. Melempar batu itu kekerasan hati. Prakteknya gimana itu keras hati? Kehidupan Kristen, hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang keras hati seperti Yerusalem. Nah, ini menolak penggembalaan, menolak persekutuan tubuh Kristus yang benar justru. Nah, ini keras hati. Prakteknya pertama, Yesaya 2 ayat 2 dan 3. Yesaya pasal 2 ayat 2 3. Akan terjadi pada hari terakhir gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung yang menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun ke sana dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Nah, ini orang keras hati, saudara, orang keras hati. Yerusalem keras hati, saudara, itu yaitu kehidupan Kristen, hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang mendengar firman pengajaran yang benar. Dari Sion keluar pengajaran. Nah, ini orang keras hati, ini prakteknya kehidupan Kristen, hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang mendengar firman pengajaran benar tapi tidak mempraktikkan firman pengajaran. Praktiknya lain. Nah, firman seperti Hawa itu, jangan makan buah yang satu ini, dia makan. Nah, ini saja. Jadi menerima pengajaran yang benar tetapi tidak mempraktikkan, sama dengan menolak akhirnya itu. Sama dengan menolak, melawan firman pengajaran benar. Menolak atau melawan firman pengajaran benar. Nah, ini orang keras hati. Sudah terima pengajaran benar tapi praktiknya beda, tidak mempraktikkan. Sama dengan menolak, ya, melawan firman pengajaran benar. Itu pertama. Yang kedua, melempari batu. Nah, orang Yerusalem melempari batu nabi-nabi, melempari nabi-nabi dengan batu.
melempari dengan batu. Nah, ini nabi itu yang menyampaikan firman, pengajaran yang benar, nubuat. Nah, tapi dilempari batu artinya selalu mengkritik. Nah, ini selalu melempari batu nabi-nabi sama dengan selalu mengkritik, menyalahkan pengajaran yang benar justru. Selalu mengkritik pengajaran firman pengajaran benar, menyalahkan firman pengajaran benar. Dan iri hati, membenci hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang dipakai Tuhan untuk memberitakan, ini untuk memberitakan pengajaran yang benar. Pertama mengkritik, menyalah-nyalakan, akhirnya dia membenci hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang dipakai Tuhan untuk, yang dipakai Tuhan untuk memberitakan pengajaran yang benar. Itu ya. Semoga kita bisa mengerti. Gembala dibenci, justru yang memberitakan pengajaran benar dibenci. Pembicara dalam kebaktian fellowship persekutuan benar yang menyampaikan pengajaran benar itu gembala, pembicara dibenci. Nah, sehingga tidak mau tergembala, tidak mau masuk persekutuan yang benar, tidak mau tergembala, tidak mau masuk persekutuan tubuh Kristus yang benar, yang sempurna. Nah, ini hati-hati dua praktek kekerasan hati. Terima pengajaran, mungkin mengagungkan dan lain-lain, tapi tidak praktek. Melawan, jadi sama dengan menolak, melawan pengajaran benar. Yang kedua, melempari batu, mengkritik, yang benar malah dikritik, disalah-salahkan. Nah, itu sama dengan menghujat juga, ya, pengajaran benar. Dan membenci, akhirnya membenci hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang dipakai Tuhan memberitakan pengajaran benar. Itu seorang gembala atau seorang pembicara dalam kebaktian persekutuan yang benar. Nah, ini dia benci sehingga tidak mau tergembala, tidak mau masuk persekutuan yang benar. Nah, akibatnya 35, akibatnya 35, sesungguhnya rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Tetapi aku berkata kepada kamu tidak akan melihat aku lagi hingga pada saat kamu berkata diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Rumahmu menjadi sepi, sunyi, kering, menjadi kering, kosong, hampa, ya, tidak pernah puas. Nah itu, saudara, kalau keras hati, menolak pengajaran, menolak penggembalaan yang benar, persekutuan yang benar, akhirnya kering. Ya, rumahmu menjadi sunyi, kering, kosong, hampa, tidak pernah puas, tidak pernah puas. Saudara, nah ini semoga kita mengerti. Nah kalau sudah kosong rumah itu, kehidupan Kristen kosong, hamba Tuhan kosong, nah ini setan akan mengajak temannya tuju. Nah itu jadi tempatnya setan. Dalam Matius 12, 43, 45, kosong, bahaya. Kalau dalam keadaan kosong, hampa, tidak puas, itu bahaya. Ya. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat tandus mencari perhentian, tapi ia tidak mendapatnya. Nah, dulu kita sudah dikuasai oleh roh jahat, roh najis, dulu. Ya. Di luar Yesus, kita dikuasai oleh roh jahat, roh najis. Ya. Nah itu, sehingga berbuat dosa dan lain sebagainya. Tapi setelah ditebus oleh Tuhan Yesus, maka roh jahat sudah diusir keluar. Nah, roh jahat diusir keluar. Nah, ini hati-hati. Tapi kalau roh jahat sudah diusir keluar, lalu kita menjadi keras hati lagi, seperti tadi menjadi keras hati, menolak pengajaran benar. Sudah selamat kita, ya, setan diusir keluar sudah selamat kita. Tapi menolak pengajaran yang benar, menolak penggembalaan, persekutuan tubuh yang benar, setan ini balik, kita menjadi rumah kosong, maka setan itu balik mengajak 7 teman. Nah, itu. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya. Dan mereka masuk
dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat. Nah, ini hati-hati. Kita sudah ditebus oleh darah Yesus, diselamatkan, itu artinya setan sudah diusir, roh jahat, roh najis diusir dari kehidupan kita. Baik, nah, setan itu pergi mengembara, tidak dapat tempat. Nah, siapa sasarannya? Nah, kalau kita keras hati lagi, sudah selamat, tapi menjadi keras hati, menolak pengajaran yang benar, menolak penggembalaan yang benar, menolak persekutuan yang benar. Nah, di situ setan mengajak 7 temannya untuk masuk. Ya, nah, kita harus hati-hati. Setan mengajak 7 roh jahat, roh lain yang lebih jahat, lebih najis untuk masuk kehidupan itu, kehidupan Kristen. Ya, sehingga keadaannya menjadi lebih buruk dari semula. Baik secara jasmani lebih buruk, secara rohani juga lebih buruk. Ya, secara rohani lebih buruk. Nah, berbuat dosa sampai puncaknya dosa, sampai kebinasaan selama-lamanya. Secara jasmani juga lebih buruk keadaannya, secara rohani juga lebih buruk, yaitu berbuat dosa sampai puncak dosa. Nah, itu sampai puncak dosa, sampai binasa di neraka selama-lamanya. Nah, Tuhan tolong kita. Nah, jangan keras hati, sudah diselamatkan, sudah ditebus oleh darah Yesus, baik. Tapi jangan keras hati menolak pengajaran, lanjut. Ada penginjilan, susu, sudah selamat, kita ayo kepada pengajaran. Jangan sampai menolak pengajaran, menolak penggembalaan, ayo dikembalakan. Ya, ayo masuk kesatuan tubuh Kristus. Nah, ini, kalau tidak, setan akan mengajak 7 roh jahat yang lebih jahat lagi. Masuk dalam kehidupan Kristen, hamba Tuhan pelayan. Sehingga keadaannya lebih buruk dari semula. Secara jasmani lebih buruk, hancur-hancuran. Secara rohani juga lebih buruk. Berbuat dosa sampai puncak dosa, sampai kebinasaan. Biarlah malam ini kita melembut. Oleh sebab itu, malam ini kita harus melembut untuk menerima perlindungan Tuhan. Menerima naungan Tuhan penuh. Lewat pengajaran benar, lewat penggembalaan benar. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan lewat persekutuan tubuh Kristus yang benar, yang sempurna. Nah ini, ya saya ulangi, oleh sebab itu malam ini kita harus melembut untuk bisa menerima perlindungan Tuhan. Ini kerinduan Tuhan melindungi kita, perlindungan Tuhan dari setan Tritunggal itu lewat menerima pengajaran yang benar. Sehingga membawa kita dalam penggembalaan yang benar, membawa kita dalam kesatuan tubuh Kristus, persekutuan tubuh Kristus yang benar. Ini kita melembut. Ya, semoga kita mengerti. Prosesnya, proses menerima perlindungan Tuhan lewat penggembalaan, lewat persekutuan tubuh Kristus yang benar. Ya, yang pertama, proses pertama. Tadi Tuhan bilang, aku rindu mengumpulkan kau seperti anak ayam di bawah kepak sayap induknya. Jadi Tuhan tahu sehebat apapun kita ini hanya posisinya seperti anak ayam, tak berdaya. Nah, tapi kalau sombong, wah hebat aku, nah, enggak mau tergembala. Jadi kalau mau perlindungan Tuhan lewat penggembalaan, nah, lewat persekutuan tubuh Kristus yang benar, kita selalu ingat, selalu merasa, ya, kita selalu ingat, selalu merasa, ya, bahwa sehebat apapun kita di dunia ini, bahwa sehebat apapun pandai mungkin kaya, sehebat apapun kita di dunia, posisi kita hanya seperti anak ayam. Posisi kita hanya seperti anak ayam yang menghadapi serigala, binatang buas. Posisi kita hanya seperti anak ayam ya, yang menghadapi serigala. Ini yang perlu diingat. Ya, kita selalu ingat, selalu merasa bahwa saya ini sehebat apapun kita hanya seperti anak ayam yang menghadapi binatang buas, menghadapi serigala dan lain sebagainya. Artinya kalau kita ingat
cuma anak ayam menghadapi binatang buas artinya kita mengaku tidak layak. Banyak kelemahan kekurangan secara rohani ini. Ya, banyak dosa-dosa masih. Kita tidak layak, kita tidak mampu, tidak bisa berbuat apa-apa. Secara jasmani banyak kelemahan kekurangan secara jasmani tidak bisa berbuat apa-apa. Ini yang harus kita ingat. Dalam kebaktian umum kita ingat cacing, Yakub itu cacing. Itu Opa Van Essel selalu di bawah kaki Tuhan hanya cacing, nggak bisa. Malam ini kita ingat, kita sadar, selalu merasa jangan merasa hebat, merasa dipakai, merasa benar, jangan merasa. Tapi yang sebenarnya kita merasa yang sebenarnya, yaitu kita sehebat apapun hanya anak ayam. Kalau enggak hebat apalagi. Sehebat apapun kita di dunia, posisi kitanya seperti anak ayam. Yang anak ayam yang menghadapi binatang buas, serigala. Artinya kita selalu mengaku tidak layak. Banyak kekurangan, kelemahan, secara rohani banyak dosa. Dan tidak mampu, banyak kekurangan, kelemahan secara jasmani. Anak ayam sudah ada jagung aja mau makan tidak bisa. Cari makan aja susah. Sekarang ini sekolah susah semua. Nah itu kita merasa tidak mampu. Sehingga kita selalu membutuhkan Tuhan. Ini kebutuhan pokok. Kita selalu membutuhkan Tuhan, membutuhkan induk ayam. Kita selalu membutuhkan induk ayam. Kebutuhan pokok kita, sehingga kita sadar bahwa kebutuhan pokok kita adalah induk ayam. Bukan jagung, bukan beras. Anak ayam biar ada jagung tidak bisa makan. Hati-hati. Itu. Jadi kita sadar bahwa anak ayam menghadapi serigala, yang dibutuhkan bukan jagung, bukan. Yang dibutuhkan adalah pokok, induk. Kita sadar bahwa kebutuhan pokok kita hidup di dunia ini adalah induk ayam. Adalah induk ayam. Pribadi Tuhan. Induk ayam pribadi Tuhan sebagai seorang gembala. Nah, ini yang paling kita butuhkan. Sama kebutuhan pokok adalah induk ayam. Yesus sebagai gembala kita. Nah, yang paling kita butuhkan adalah lindungan induk ayam, perlindungan dalam penggembalaan, dalam persekutuan tubuh Kristus. Sehingga kita bisa mengutamakan penggembalaan dan persekutuan tubuh Kristus lebih dari semua di dunia. Lebih dari semua di dunia. Nah, itu kita sadar banyak anak ayam lemah, banyak kelemahan kekurangan rohani, jasmani. Sadar kebutuhan pokok kita hidup adalah induk ayam. Induk ayam yang menaungi kita. Yesus sebagai gembala, lindungan, naungan dari Yesus gembala. Sehingga ini mendorong kita untuk mengutamakan Tuhan. Mengutamakan penggembalaan. Mengutamakan persekutuan tubuh Kristus yang benar. Lebih dari segala perkara di dunia. Nah, jangan terpengaruh oleh keinginan-keinginan, oleh godaan-godaan, keinginan-keinginan. Banyak kali saya memberikan contoh kalau ada anak ayam di tengah, kemudian di kanan induk ayam, di kiri jagung. Pilih mana? Pilih mana? Banyak pilih jagung. Wah, saya butuh ini om, keinginan ini. Kaum muda namanya. Nah, ini hati-hati dengan godaan. Ya, nah, bisa digambarkan di tengah anak ayam, sebelah kanan induk ayam, sebelah kiri jagung. Nah, bisa gambar jelek-jelek. Nah, itu. Sekarang pilih mana? Nah, kaum muda bahaya. Banyak dipengaruhi oleh godaan, keinginan daging dan lain sebagainya. Pilih jagung. Sampai tinggalkan induk, tinggalkan penggembalaan, tinggalkan pengajaran. Nah, pilih jagung. Sudah dapat jagung, anak ayam mau makan pun tidak bisa. Malah dimakan serigala. Nah,
itu taktiknya setan. Membangkitkan kebutuhan-kebutuhan lain berdasarkan keinginan daging. Nah, ini, saya ingin ini, saya jadi ini, saya begini. Sampai jauh dari Tuhan. Nah, dapat jagung, tapi makan pun tidak bisa. Malah dia akan dimakan oleh serigala, dia terbuka. Tapi kalau kita tetap fokus, memang saya kerinduan ini, itu banyak kebutuhan. Tapi saya kebutuhan pokok adalah induk ayam. Dahulukan penggembalaan, lari ke induk ayam. Nah, kita mendapatkan perlindungan, kita mendapatkan segala-galanya. Itu saja. Nah, semoga kita bisa mengerti. Ayo, jadi kita harus melembut. Malam ini kita harus selalu merasa cuma anak ayam di tengah serigala. Kebutuhan pokok adalah induk ayam. Penggembalaan, persekutuan. Di situ kita mendapatkan jaminan segala-galanya. Ya, semoga kita mengerti. Dahulukan Tuhan. Sudah biar Tuhan yang mengerti. Memang saya pun ada kerinduan apa, kebutuhan daging ini, apa, keinginan daging ini. Ya, untuk hidup masa depan, untuk ini baik semua. Tetapi jangan menggoda kita sampai meninggalkan penggembalaan, sampai jauh dari Tuhan. Jangan kejar dulu itu, sampai jauh dari Tuhan, jangan. Tapi kita kembali kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberikan jaminan kepada kita segala-galanya. Jaminan kepastian segala kebutuhan kita. Baik di dunia sampai kekal selamanya. Ini nomor satu. Proses menerima lindungan Tuhan. Merendahkan diri. Saya cuma anak ayam. Biar hebat anak ayam. Hanya butuh Tuhan. Yang lain itu dari Tuhan. Itu pertama. Kedua, 1 Yohanes 5, 18 sampai 19. 1 Yohanes 5, 18 sampai 19. Kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa. Tapi dia yang lahir dari Allah, Yesus, melindunginya. Dan si jahat tidak dapat menjamahnya. Si jahat tidak bisa menjamah. Nah, ini perlindungan. Yesus melindungi. Yang lahir dari Allah itu Yesus melindungi. Makanya kita harus lahir baru juga. 19 kita tahu bahwa kita berasal dari Allah, seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Nah, itu dunia ini sudah dikuasai si jahat, tinggal menerkam kita. Nah, tapi dia yang lahir dari Allah, Yesus melindungi. Nah, makanya kita harus lahir baru. Yang kedua, tadi dia yang lahir dari Allah itu Yesus, atasnya kita harus lahir dari Allah. Lahir baru. Jadi yang kedua, kita harus mengalami kelahiran baru lewat baptisan air. Kita harus mengalami kelahiran baru lewat baptisan air. Nah, nanti mungkin awal bulan 9 ya akan ada baptisan air. Ini cepat waktunya. Sebelum pelayanan kita di Geraha Cakrawala ya, sudah ada baptisan air lebih dahulu ya. Baik. Nah, ayo Tuhan tolong kita semua. Persiapan yang mau baptisan air, persiapan. Ini mendapat perlindungan lewat baptisan air, lahir baru. Syarat baptisan itu syaratnya percaya Yesus, iman, percaya Yesus sebagai satu-satunya juru selamat dan bertobat. Bertobat. Berhenti berbuat dosa, kembali pada dosa, mati terhadap dosa. Bertobat, mati terhadap dosa-dosa. Mulai dari dusta, tidak boleh. Setan pendusta, tidak boleh lagi. Setan pembunuh, benci, tidak boleh. Dusta, benci, tidak boleh. Nah, itu ya, Tuhan tolong kita semua. Nah, ini bertobat, mati terhadap dosa. Kemudian pelaksanaan baptisan air yaitu orang yang sudah percaya Yesus, bertobat, mati terhadap dosa, harus dikuburkan dalam air. Harus dikuburkan dalam air bersama Yesus sehingga dia keluar dari dalam air, bangkit dari dalam air bersama Yesus untuk mendapat hidup baru. Langit terbuka untuk mendapat hidup baru, hidup surga. Ya, hidup surgawi yaitu hidup dalam kebenaran. Tidak berbuat dosa lagi, hidup baru, hidup surgawi yaitu tidak berbuat dosa sama dengan hidup dalam kebenaran. Tidak berbuat dosa,
sama dengan hidup dalam kebenaran. Itu ayatnya Roma 6 ayat 2 ayat 4. Roma 6 ini syarat. Sekali-kali tidak, bukankah kita telah mati bagi dosa, bertobat, ini syarat. Roma 6 ayat 2. Bagaimana kita masih hidup dalam. Ayat 4 ini pelaksanaan. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, kita keluar dari baptisan itu, ya, demikian juga kita hidup dalam hidup baru, hidup surga, yaitu tidak berbuat dosa, membenci dosa, tidak berbuat dosa, membenci dosa, sama dengan hidup dalam kebenaran. Nah, kalau sudah hidup benar, ini yang mendorong kita untuk tergembala. Nah, kalau sudah kita hidup dalam kebenaran, menjadi orang benar, ini yang terdorong kita untuk tergembala dengan benar. Amsal 12:26. Kalau orang berdosa, mempertahankan dosa, tidak mau tergembala. Waduh, harus ini, harus itu, tidak mau. Tapi kalau benar, nah itu akan cenderung, akan terdorong untuk tergembala. Betul-betul. Orang benar mendapati tempat penggembalaannya. Tapi jalan orang fasik sesat, tidak mau tergembala. Orang fasik itu mempertahankan dosa-dosa, puncak dosa, tidak mau tergembala. Nah, dia ikuti keinginannya, dia tersesat, terhilang, binasa. Tapi orang benar mendapati tempat penggembala. Istilah mendapati tempat penggembalaannya, orang benar itu terdorong untuk rindu digembalakan secara benar dan baik. Rindu digembalakan secara benar dan baik. Nah, mari ya, kaum muda dimanapun berada, kalau kita benar tidak usah disuruh. Kalau kita sudah hidup dalam kebenaran menjadi orang benar, ini terdorong sendiri, rindu sendiri untuk mendapati tempat penggembala, untuk tergembala. Nah, mengutamakan penggembalaan lebih dari semua. Tergembala dengan benar baik, masuk persekutuan tubuh Kristus, mengutamakan penggembalaan lebih dari semua. Kalau kita menjadi orang benar, ya, nah, Tuhan tolong kita semuanya, ya. Nah, orang benar tergembala sehingga tidak bisa dijamah oleh setan. Tadi lagi Amsal 12, mendapati tempat penggembala, tergembala dengan benar. Selalu hidup ditambah ya, selalu berada di kandang. Tempat penggembalaan itu kandang penggembala. Selalu berada di kandang penggembala. Ketekunan dalam 3 macam ibadah. Nah, dimanapun kaum muda berada, ada di Surabaya, di Medan, di mana-mana, ayo. Nah, tekuni ini. Orang benar mendapati tempat penggembala. Terdorong untuk tergembala dengan benar baik. Selalu berada di kandang penggembalaan, itulah ruangan suci. Ketekunan dalam 3 macam ibadah. Nah, ini perhatikan baik-baik. Ketekunan 3 macam ibadah. Manusia terdiri dari tubuh, jiwa, roh. Tuhan itu Tritunggal, setan juga Tritunggal sama. Nah, makanya tekun dalam 3 macam ibadah. Pelita emas, ketekunan dalam kebaktian umum, ibadah raya termasuk kaum muda ini persekutuan dengan Allah Roh Kudus dalam urapannya. Nah, kita bersekutu dengan Allah Roh Kudus dalam kebaktian umum, ada kesaksian, ada nyanyian, dan seterusnya. Termasuk kebaktian kaum muda ini kebaktian umum, bersifat umum. Ya. Nah, kemudian meja roti sajian, ketekunan dalam kebaktian, pendalaman Alkitab, perjamuan suci, persekutuan dengan anak Allah di dalam firman, pengajaran dan korbannya. Nah, ini makanan kita, ini bersekutu. Kemudian mezbah dupa, ketekunan dalam kebaktian doa, persekutuan dengan Allah Bapa di dalam kasih. Jadi ada Allah Bapa, Anak, Roh Kudus. Kita tubuh, jiwa, roh. Setan Tritunggal, setan antikris, nabi palsu, klop. Jadi dalam kandang penggembalaan, ketekunan dalam 3 macam ibadah, maka tubuh, jiwa, roh kita melekat kepada Allah Tritunggal. Melekat pada Tuhan. Sehingga setan Tritunggal tidak bisa menjamah. Sehingga setan Tritunggal tidak bisa menjamah kita. Serigala tidak bisa menerkam kita. Nah, kita menjadi damai sejahtera. Kita menjadi damai. Ada kebenaran, ada damai sejahtera. Semua enak dan ringan. Ada damai sejahtera, ada ketenangan. Hidup ini menjadi enak dan ringan. Nah,
semoga kita bisa. Inilah penggembalaan. Ya. Jadi yang kedua harus lahir baru, baptis air. Yang belum baptisan siap. Yang sudah baptisan diperiksa. Syaratnya dulu betul, pelaksanaannya betul. Oh betul semua bagus. Hasilnya hidup benar atau masih berbuat dosa? Kalau berbuat dosa buang, membenci. Lepas dari dosa, membenci dosa, itu baptisan. Sehingga kita bisa hidup dalam kebenaran. Itu hidup baru, hidup surga. Semoga kita mengerti. Satu lagi, C, Yohanes 21. Nah inilah prosesnya untuk kita menerima perlindungan dalam penggembalaan, perlindungan Tuhan dalam penggembalaan, dalam persekutuan tubuh Kristus. Seperti anak ayam dibawa ke pak sayap induk. Nomor satu yaitu merasa anak ayam. Merasa tidak mau, kalau mampu apa? Merasa tidak mampu, tidak layak, anak ayam. Menghadapi serigala, aku butuh induk bukan butuh lain. Memang ada kebutuhan yang lain, memang kebutuhan sekolah, kebutuhan ini masuk ada. Tetapi itu disediakan induk. Kita masih anak ayam, disediakan induk. Butuh makan, butuh ini semua. Kalau ada induk ada semua. Dibutuhkan. Nah, jadi dahulukan Tuhan. Utamakan Tuhan lebih dahulu. Utamakan penggembalaan lebih dulu. Maka semuanya kita dapatkan seperti contoh Esau dan Yakub. Esau potensi anak sulung, semua ada haknya, tapi tidak tergembala dia ke sana kemari, hilang semua. Yakub tidak ada hak, bukan anak sulung, tapi diam di kemah tergembala, dia mendapatkan segala-galanya. Mendapatkan segala. Itu satu, ayo merasa lemah terus, anak ayam hanya Tuhan, tidak bisa apa-apa Tuhan. Serahkan hidup pada Tuhan. Yang kedua, lahir baru. Buang dosa. Jadi hidup benar. Lewat baptisan air hidup benar. Maka kita akan terdorong untuk tergembala menuju tempat penggembalaan. Kandang penggembalaan. Nah itu tergembala. Kita melekat kepada Allah Tritunggal. Tubuh jiwa roh tidak bisa dijamah setan Tritunggal. Kita merasakan ketenangan, kedamaian dari surga. Yang ketiga terakhir Yohanes 21. 15 sampai 19. Sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih dari mereka ini? Jawab Petrus, benar Tuhan, engkau tahu aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepada, gembalakanlah domba-dombaku. Ayat 16 sama ayat 17 ketiga kali diulang. Nah ini 3 macam ibadah. 3 kali. Kata Yesus untuk ketiga kalinya. Bukan cuma 1 kali, 3 kali. Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan dia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus, gembalakanlah domba-dombaku. Terus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, engkau berjalan kemana saja kau kendaki. Tapi jika engkau menjadi tua, engkau dewasa rohani, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kendaki. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bahwa Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata pada Petrus, ikutlah aku. Ini yang ketiga. Ya, mengasihi Tuhan lebih dari semua. Nah, kita mengasihi Tuhan lebih dari semua, mengulurkan tangan kepada Tuhan. Nah, itulah tempat perlindungan kita. Dalam penggembalaan, dalam persekutuan tubuh, kita mengasihi Tuhan lebih dari semua, mengulurkan tangan kepada Tuhan. Mengulurkan tangan kepada Tuhan. Nah, ini ya, semoga kita mengerti. Jadi di dalam kandang penggembalaan, ketekunan dalam 3 macam ibadah itu, maka kasih, kita mengalami pertambahan kasih, pertumbuhan kasih Allah. Terus kasih itu ditambahkan, mengalami pertumbuhan kasih Allah sampai kasih sempurna. Kita bisa mengasihi Tuhan lebih dari semua, seperti Petrus mengasihi Tuhan lebih dari semua. Kita bisa mengasihi sesama seperti diri sendiri, bahkan mengasihi musuh, membalas kejahatan dengan kebaikan. Nah, ini dalam penggembalaan kita mengalami pertumbuhan kasih sampai kasih yang sempurna.
Sehingga kita bisa mengasihi sesama lebih dari seperti diri sendiri, sampai mengasihi musuh, membalas kejahatan dengan kebaikan. Kita mengasihi Tuhan lebih dari semua. Hanya mengulurkan tangan kepada Tuhan. Hanya mengulurkan tangan kepada Tuhan. Ya, semoga kita bisa mengerti. Hanya mengulurkan tangan kepada Tuhan, apapun resiko. Ini mengasihi Tuhan lebih dari semua. Mengulurkan tangan itu taat dengar-dengaran, sampai daging tak bersuara lagi. Petrus juga seperti Abraham, sembelih anakmu sembelih. Nah, itu mengasihi Tuhan lebih dari semua. Mengulurkan tangan, taat dengaran dan menyembah kepada Tuhan. Banyak menyembah Tuhan. Kalau domba mengembek kepada Tuhan. Maka ini anak ayam menciap-ciap. Nah, kalau bayi menangis kepada Tuhan, itulah kehidupan tergembala. Hanya mengulurkan tangan. Mengasihi Tuhan lebih dari taat dengar-dengaran sampai daging tak bersuara. Menyembah kepada Tuhan. Hanya percaya berharap Tuhan sepenuh. Nah, semoga kita bisa mengerti apapun resiko yang kita hadapi. Petrus sampai mati. Sebenarnya 2 kali Petrus mengulurkan tangan. 2 kali Petrus mengulurkan tangan. Nomor 1 dalam Matius 14 itu ya, saat tenggelam. Saat tenggelam. Matius 14, 29 mulai itu Petrus. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia, mulai tenggelam berteriak, Tuhan tolonglah aku. Segera Yesus mengulurkan tangan, berarti Petrus mengulurkan tangan. Ya, Yesus mengulurkan tangan, memegang dia dan berkata, orang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. 2 kali Petrus mengulurkan tangan kepada Tuhan. Yang pertama, saat Petrus tenggelam di lautan dunia. Saat Petrus tenggelam di lautan dunia. Nah, ini ada kebutuhan. Saat ada kebutuhan, kita banyak menyembah Tuhan karena ada kebutuhan, bahkan pakai puasa, pakai ini boleh. Dan Tuhan akan ulurkan tangan untuk menolong kita tepat pada waktunya, meninggikan tepat pada waktu. Kalau tenggelam itu harus tepat waktu. Kalau tidak tepat waktu, hilang, wah sudah sulit. Dicari sudah tidak ada. Apalagi arusnya waktu itu angin gelombang juga, arusnya lagi kuat, sudah hilang. Nah ini Tuhan menolong tepat pada waktunya, menyelesaikan masalah tepat pada waktunya. Ayo masalah apa malam ini? Boleh. Semoga kita menyembah Tuhan. Ada kebutuhan apa? Menghadapi masalah, masalah pekerjaan, masalah sekolah, dan lain sebagainya. Ada kegagalan, gagal, tenggelam, merosot, gagal. Boleh, saya juga selalu memperhatikan, jangan sampai merosot pelayanan. Kalaupun sudah merosot, masih boleh angkat tangan, berseru kepada Tuhan. Nah, maka Tuhan akan menjadikan semua berhasil dan baik pada waktunya. Berhasil baik pada waktunya, semua yang sudah tenggelam merosot diangkat. Ada kejatuhan-kejatuhan malam ini, waduh berbuat dosa lewat pandangan, lewat pikiran dan lain-lain. Ada kejatuhan-kejatuhan. Ayo, nah, Tuhan tolong kita. Ada ikatan-ikatan dosa, ada kejatuhan-kejatuhan, biar Tuhan pulihkan kita. Bisa hidup benar lagi, hidup suci. Nah, kejatuhan juga tidak setia sudah. Jatuh itu rohaninya, tidak setia dalam ibadah pelayanan, tidak setia membaca firman, tidak setia menyembah Tuhan di rumah karena ikatan-ikatan apa? Nah, biasanya waktu menyembah kita sudah tidak menyembah karena ikatan apa saja? Ya semua ikatan apa saja? Nah, itu, ayo lepaskan semua. Tuhan akan tolong menjadi setia berkobar lagi, utamakan Tuhan lagi. Nah, ini pengangkatan dari Tuhan. Sampai semua berhasil baik semua, berhasil indah pada waktunya. Tuhan bisa mengangkat kita semuanya, menyelesaikan masalah, selesai semuanya.
diangkat ke perahu. Nah itu berhasil indah pada waktu. Tetapi kalau cuma sampai di sini, sampai kita banyak mengulurkan tangan karena kebutuhan, karena punya kebutuhan sehingga datang pada Tuhan mengulurkan tangan, bahaya. Satu waktu bisa menyangkal Tuhan, masih bisa menyangkal Tuhan. Petrus sudah ditolongin, tapi satu waktu, waktu Yesus sudah ditangkap, nah hati-hati. Jadi kalau cuma kita datang kepada Tuhan, menyembah Tuhan, mengulurkan tangan karena kebutuhan kita, karena membutuhkan sesuatu dari Tuhan. Maka satu waktu kalau kita mengalami penderitaan salib bersama Tuhan, bisa menyangkal Tuhan. Ini Matius 14. Nah, Matius nanti pasal 26 dan seterusnya itu, Petrus menyangkal Yesus. Yesus ditangkap, mau disalibkan, nah dia menyangkal, wah tidak kenal. Begitu juga kita. Wah luar biasa ditolong, baik, tidak apa-apa. Tetapi kalau cuma sampai di situ, sampai cuma butuh pertolongan, butuh ini kita menyembah, berpuasa, maka satu waktu kalau menghadapi salib, penderitaan bisa menyangkal Tuhan. Bisa menyangkal. Bisa tinggalkan Tuhan selamanya. Nah, oleh sebab itu ditingkatkan 2 kali tadi. Dalam Yohanes 21 lain. Tadi Petrus karena kebutuhan, karena takut mati, banyak menyembah Tuhan. Tapi sekarang lain. Petrus menyembah Tuhan, rela berkorban nyawa bagi Tuhan. Tadi Yohanes 21 tadi mengulurkan tangan, orang lain mengikat engkau. Dan hal ini dikatakannya 19 untuk menyatakan bahwa Petrus akan mati, memuliakan. Yang kedua ini yang tinggi, tingkat lebih tinggi. Petrus mengulurkan tangan kepada Tuhan, mengasihi Tuhan, taat dengar-dengaran sampai daging tak bersuara, menyembah Tuhan, sampai rela berkorban nyawa. Tidak ada kebutuhan, justru berkorban nyawa bagi Tuhan. Tidak ada kebutuhan. Nah ini yang dituntut, saya juga. Ayo kalau tidak ada tugas, apakah masih menyembah? Nah, kalau tidak ada persoalan, apakah masih menyembah? Kadang-kadang kita sudah ada persoalan pun tidak mau menyembah. Masih usaha sendiri, tidak bisa. Tingkat 1 penting. Saat-saat ada kebutuhan, ayo datang. Malam ini boleh datang. Siapapun boleh. Saya juga boleh. Tapi jangan sampai di sini saja. Butuh minta pada Tuhan, menyembah. Tuhan tolong, luar biasa, luar biasa. Satu waktu akan menyangkal. Tingkatkan. Mungkin tidak butuh apa-apa. Semua serba ada, semua ini. Tapi aku mengasihi Engkau Tuhan. Aku rela berkorban untuk Tuhan. Karena Tuhan sudah berkorban untuk kita. Ini. Ya, Tuhan akan tolong kita semuanya. Sampai mengasihi Tuhan. Nah, itu ditulis oleh Petrus 1 Petrus 5 ayat 5 dan 6. Ini kita tunduk. Demikian juga kamu orang muda tunduk pada orang tua. Kamu semua rendahkan dirimu terhadap yang lain. Allah menentang orang congkak tapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan kuat. Supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Ini lain. Bukan ditinggikan dari ketenggelaman lagi. Sudah di kapal ditinggikan lagi. Nah, begitu. Bisa ya? Tadi tingkat 1. Petrus mengulurkan tangan waktu tenggelam, diangkat ke kapal, berhasil indah di atas kapal dunia ini, di lautan dunia ini kita berhasil, ya kita berhasil indah semua, sudah bagus semua, ditolong semuanya, dipelihara juga termasuk mau mati tapi tidak jadi mati, dipelihara oleh Tuhan, termasuk semua. Nah, itu baru di atas kapal. Tapi kalau Tuhan datang kedua kali bukan di atas kapal. Tuhan datang kedua kali di awan-awan yang permai. Makanya kita perlu ditinggikan sekali lagi. Dari atas kapal, dari ketenggelaman sudah di atas kapal bagus. Tapi kalau terus begitu bisa menyangkal, bisa tenggelam lagi. Hati-hati, ayo ditinggikan lagi ke awan yang permai. Itu, kamu ditinggikan pada waktu. Tangan Tuhan sanggup meninggikan kita pada waktunya. Artinya, sudah meninggikan ini, mengangkat ke awan-awan yang menyucikan, mengubahkan kita.
menyucikan, mengubahkan kita hari-hari ini. Menyucikan, mengubahkan kita dari manusia daging menjadi manusia rohani seperti Yesus. Nah, menyucikan, mengubahkan. Tidak egois lagi. Nah, Petrus sangat egois. Tidak egois lagi kita. Ini diubahkan. Yang egois jadi tidak egois. Ayo mementingkan diri sendiri, jangan lagi. Ayo mementingkan pekerjaan Tuhan, lebih mementingkan kepentingan Tuhan, lebih dari semua. Juga kepentingan sesama dipikirkan hari-hari. Jangan hanya egois kepentingan diri sendiri. Nah, itu tenggelam, diangkat ke awan-awan yang permai, disucikan, diubahkan sampai tidak egois lagi. Saudara, tidak egois. Itu saudara, mementingkan kepentingan Tuhan nomor satu, juga kepentingan sesama yang membutuhkan. Tidak boleh egois. Nah, semoga kita mengerti kunjungan-kunjungan kita itu supaya tidak egois, supaya tidak egois. Nanti ke ke Medan minggu depan, lalu masih ke Semarang. Ayo kalau ada waktu, ada ini, ada gerakan Tuhan, jangan egois. Ke nanti di paling dekat Geraha Cakrawala, atur semua waktu. Nah, ayo, kepentingan Tuhan nomor satu. Dan kepentingan sesama. Oh, Tuhan akan memberkati kita. Domba-domba di sebelah kanan, kambing sebelah kiri. Ketika aku lapar, kamu tidak memberi makan, terkutuklah. Tapi di sebelah kanan, ikutlah kebahagiaan Tuhan. Nah, dia yang diberkati oleh Tuhan. Tuhan memberkati kita, memberikan kebahagiaan kepada kita. Dan tidak bimbang lagi, tidak boleh bimbang lagi. Ini diangkat ke awan-awan. Tidak boleh ada kebimbangan, keraguan terhadap pribadi Tuhan. Kita hanya percaya, mempercayakan diri sepenuh pada, menyerah sepenuh kepada Tuhan. Tidak ada bimbang lagi, tidak ada ragu lagi. Kita hanya percaya, mempercayakan diri sepenuh kepada Tuhan, menyerahkan seluruh hidup kepada Tuhan. Nah, itu sedang terangkat. Kita disucikan, diubahkan, mujizat rohani, mujizat jasmani juga akan terjadi. Diangkat, dipakai, kita sedang dipakai oleh Tuhan. Kalau sudah mengasihi Tuhan, dipakai oleh Tuhan. Nah, semakin meningkat pemakaian Tuhan, dipakai dalam kegerakan Roh Kudus hujan akhir yang semakin meningkat. Dari rumah tangga dipakai, bisa melayani, bisa menyenangkan orang tua, meringankan beban orang tua dipakai. Dalam penggembalaan dipakai, lebih meningkat. Antar penggembalaan dipakai sampai tubuh Kristus sempurna. Dan betul-betul kita diangkat di awan permai dengan sorak-sorai haleluya bersama dengan Tuhan selama-lamanya. Ini akhir dari Lukas 13:31 sampai 35. Selanjutnya nanti kita akan lanjut ke Lukas 14. Ayo, 2 kali Petrus mengulurkan tangan. Silakan yang ada kebutuhan, silakan. Tapi jangan sampai di situ. Tingkatkan, aku mengasihi Tuhan lebih. Aku tidak butuh apa-apa. Aku mengasihi engkau karena engkau mengasihi aku. Biar kita ditinggikan pada waktunya. Dipakai, disucikan, diubahkan, dipakai oleh Tuhan sampai kesempurnaan. Tuhan memberkati kita semuanya. Puji Tuhan. Mari kita sama-sama bangkit. Berdiri, kita tamatkan. Tuhanku pimpinlah, ku merasa lemah. Memang kita hanya anak ayam, tidak bisa apa-apa. Hanya anak ayam, serahkan hidup kepada Tuhan. Banyak kebutuhan silakan, tapi nanti lebih dari itu mengasihi Tuhan. Lebih dari semua. Mari bangkit berdiri, Tuhanku pimpinlah, ku merasa lemah dimanapun kita berada. Haleluya. Tuhanku pimpinlah, ku merasa lemah, ku sungguh tak berdaya. Haleluya. Dalam marabaya, dalam pencobaan, peganglah tanganku ya Tuhan. Denganku tundukkan kepala. Tidak layak, tidak mampu anak-anak ayam menghadapi
binatang buas. Haleluya. Oh, haleluya. Dalam marabaya. Tundukkan kepala, tutup mata. Dalam marabaya. Saya tidak panggil maju, tapi kalau butuh Tuhan boleh datang kepada Tuhan seperti Petrus tenggelam berseru. Angkatlah dua tangan. Ada ketenggelaman, ada kegagalan, ada kejatuhan, serahkan kemustahilan. Sekali lagi, dalam marabah. Tak mampu, tak bisa, mustahil, jatuh, gagal. Serahkan, kita sembah Dia, menciap kepada Tuhan, mengembek, menangis kepada Dia. Haleluya. Oh, haleluya, haleluya Yesus. Haleluya Yesus, haleluya. Haleluya Yesus, haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Ya lawasa, ya lawaka, oh, haleluya. Ulurkan tangan kasih-Mu Tuhan, menjamah kami, mengangkat dari ketenggelaman kami. Oh, haleluya. Haleluya. Ya lawasa, ya lawasa. Tidak ada yang mustahil lagi. Tuhan, tolong hamba, tolong kami. Ya lawaka. Tolong kami Kau mudah, haleluya, dimanapun berada. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya, ya lawasa, ya lawaka. Ya lawasa, haleluya, haleluya. Tolong kami Tuhan, ya lawasa. Tidak ada yang mustahil bagi. Haleluya, Petrus sudah tertolong, kami juga tertolong malam. Biarlah waktu Tuhan malam ini menolong kami. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Turunkan tangan. Terima kasih. Terima kasih. Tapi bukan hanya sampai tertolong, sampai diangkat ke perahu dari ketenggelaman. Tapi dari perahu di lautan dunia ini sampai terangkat di awan-awan. Kita mengulurkan tangan bukan karena kebutuhan lagi, tapi karena mengasihi Dia. Adakah itu? Ayo, semua tutup mata, tidak usah melihat. Kalau rindu saja, iya selama ini aku kalau tidak ada butuh, tidak mau berdoa, tidak mau. Bahkan butuh pun aku tidak berdoa. Ayo, itu belum ada kasih. Saya juga ditegur oleh Tuhan. Mari kita mengasihi Dia. Banyak menyembah karena mengasihi Dia. Tidak karena apa-apa lagi. Ada yang mau angkat tangan, berjanji saya akan menyembah karena mengasihi Engkau. Oh, lebih dari semua Tuhan, angkat dua tangan ke atas. Haleluya. Haleluya. Curahkan kasih-Mu Tuhan, tambah-tambahkan kasih-Mu Tuhan. Supaya kami bisa mengasihi Engkau lebih dari semua. Oh, haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya, kami tidak terhalang Tuhan, tidak terganggu Tuhan oleh apapun di dunia. Tetap hubungan yang indah dengan Engkau Tuhan, hubungan kasih yang tak terpisahkan oleh apapun. Haleluya, haleluya, mengutamakan Engkau lebih dari semua. Apapun pengorbanan kami Tuhan, oh haleluya. Seperti Engkau sudah berkorban di kayu salib. Terima kasih Tuhan, sampai betul-betul kami terangkat di awan-awan permai bersama Engkau, sorak-sorai haleluya bersama Engkau, sampai di Yerusalem baru Tuhan bersama Engkau selama-lamanya. Terima kasih, turunkan tangan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Gembalakan kaum muda,
beri kesempatan kerinduan. Di sini WR4 Surabaya juga, Suprapto 2 BC Medan, Patra Kuningan, 14 Jakarta, juga di dalam negeri luar negeri, beri kesempatan kerinduan, kesetiaan, mendengar, mengerti, melakukan firman dalam 3 macam ibadah pokok kami. Kami merasa jamahan tangan, mengubahkan, memuaskan, menolong kami, menghapus air mata, mengangkat kami Tuhan. Oh, membuat semua berhasil indah pada waktunya. Sampai terangkat di awan yang permai Tuhan. Terima kasih, setiap ibadah Kau hadir, buka firman, urapi, curahkan kasih-Mu, menggairahkan kami setiap berkobar dalam ibadah pelayanan kepadamu. Kaum muda yang sudah undur, tinggalkan Tuhan, tarik kembali jiwa baru, pertambahkan, gembalakan kami. Pakai kami jadi saksi-Mu, membawa jiwa-jiwa yang sudah undur, membawa jiwa-jiwa baru datang kepadamu Tuhan. Tuhan membalaskan berkat berlipat kali ganda. Terima kasih Tuhan, Engkau baik bagi kami. Yang sudah bekerja, Tuhan berkati juga dengan berkat-berkat dari surga. Buka firman, buka jalan, tidak ada yang mustahil. Hutang piutang dan lain, tolong semua Tuhan. Yang membutuhkan rumah juga, membutuhkan tanah dan lain-lain, tolong semua untuk masa depan. Buka firman, buka jalan semua. Namamu dipermuliakan. Yang mencari pekerjaan tolong juga, berikan yang terbaik. Yang sekolah kuliah, berikan hikmat-Mu. Naik kelas baik, lulus baik, semua nama Tuhan dipermuliakan. Yang sedang magang tolong lulus baik, skripsi, tesis mungkin dan lain-lain Tuhan. Oh, bahkan desertasi, tolong semua Tuhan. Engkau memberkati semua, lulus tepat waktu semua, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dengan berkat-berkat jasmani ini kami juga bisa memuliakan Engkau kaum muda. Beri pergaulan yang baik kaum muda Tuhan. Pergaulan yang benar, yang suci, perjodohan yang terbaik semua, yang satu dalam pengajaran benar. Ada buah-buah pengajaran benar sesuai kehendak-Mu. Beri ketabahan kaum muda, beri masa depan berhasil dan indah Tuhan. Terima kasih. Engkau baik bagi kami semua. Terima kasih, pakailah kaum muda untuk kemuliaan nama-Mu sampai selama-lamanya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Demikian juga kami teringat orang tua kami masing-masing dimanapun berada. Kami belum bisa balas apa-apa, Tuhan balaskan berkat berlipat kali ganda. Terutama selamatkan mereka semua. Gembala-gembala di daerah yang pernah menggembalakan kami belum bisa balas apa-apa. Tuhan pakai mereka dalam pengajaran yang benar, takbisan yang benar. Tambahkanlah bilangan jiwa-jiwa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Syukur kepadamu Tuhan, terima kasih. Biar perjalanan ke Yerusalem baru ini Tuhan sungguh-sungguh tetap bersama Engkau selama-lamanya sampai tiba dengan sempurna di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Kita nyanyi satu nyanyian nomor 2, nyanyian tambahan, kemudian korban untuk pekerjaan Tuhan akan dijalankan. Baik. Haleluya. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan
menikmati kehadiran-Mu Tuhan. Puji Tuhan. Kebaktian kita besok pagi 6.45 kebaktian umum di sini bersama dengan Patra Kuningan 14 Jakarta. Gunakan hari libur datang pada Tuhan. Tuhan memberi nilai tambah. Kemudian siangnya 10.50 Jalan WR Supratman 4 Surabaya. Gunakan hari libur datang pada Tuhan. Tuhan memberikan nilai tambah. Malamnya 18.30 kebaktian umum di Medan. Hotel Danau Toba Internasional Royal Room di Medan. Gunakan hari libur malam pula ya supaya Tuhan untuk beribadah pada Tuhan. Tuhan memberikan nilai tambah. Baik, Tuhan memberkati kita semuanya. Puji Tuhan. Kemudian yang berulang tahun tanggal 17 sampai 24 Agustus hari ini 17 Bapak Prawiro Suprapto, Ibu Sri Hartati, Bapak Libertus Om Pusunggu Medan, Ibu Riasi Tanggang Medan. Selamat ulang tahun. Ya. Bapak Suardi John 18, Ibu Mika Rinaldi, Ibu Yosip 18, Ibu Jumiati, Ibu Toto 18, Nike Dewi Setianawati 18, Ibu Yohana Agustina Surabaya 18, Ivana Emanuela Sulaksono 19, Otniel Kevin Dewanto Jimbaran Bali 19, Ibu Agustin 19, Bagus Anggoro Putra Dewa Surabaya 19, Daniel Karodongan Simamora Medan 19, Ibu Sulamit Damayanti, Ibu Mardiono 20 Agustus, ya. Ibu Ripka Damanik Kembaren Medan 20 Agustus, Ibu Mukina 21, Ibu Feni Puspasari, Ibu Krisna 22, Nabia Rizky Amalia 22, Sito Wakde Nagasio Sekolah Minggu 22, Ivana Gabriela Sekolah Minggu Surabaya 22, Mikaela Hasel Eliadi Sekolah Minggu Surabaya 22, Markus Rosolonio Hendra 23, anakku ini ya. Emmanuel Karistama Junior Kusrianto Sekolah Minggu 23 ya. Adi Susilo 23, Ibu Lilis Susiani, Ibu Wardius 24, Lydia Liliani Banyuwangi 24, Jason Evander Gohong Sekolah Minggu Surabaya 24, Jason hebat ini ya. Ibu Murniati Sinurat Medan 24 Agustus ya. Selamat ulang tahun, Tuhan memberkati semuanya. Semarang sudah 107 orang yang mendaftar ya. Silakan, Tuhan memberkati. Yang mau baptisan air bersiap-siap, nanti segera diumumkan penataran langsung nanti mungkin tanggal 7 ya. Tanggal 7 baptisan air 7 September. Sesudah pulang dari Semarang bersamaan kaum muda dibaptisan sama waktunya juga ya. Baik, Tuhan memberkati semua. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita tamatkan kebaktian pada saat ini. Haleluya. Kami berdoa buat yang berulang tahun, Bapak Ibu, anak muda, anak kecil sekolah minggu, mulai hari ini, besok dan selanjutnya Tuhan beri panjang umur, kesehatan, kekuatan, kebahagiaan surga, berkat rohani jasmani dari surga dilimpahkan dalam hidup mereka. Semua dipakai Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Ibu Timotius Silaban yang pagi tadi sudah melahirkan anak mereka laki-laki, juga Tuhan kuatkan, Tuhan sehatkan bayi dan ibunya sampai bisa kembali beribadah kepadamu. Tuhan tolong semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Segala pengorbanan anak-anakmu apapun bentuknya, Tuhan balaskan berkat berlipat kali ganda. Keluarga Bapak Parlin, Ibu Emi yang memberikan tempat bagi kaum muda beribadah kepadamu, Tuhan balaskan berkat berlipat kali ganda. Keluarga Pardede memberikan fasilitas-fasilitas semua, Tuhan balaskan berkat berlipat kali ganda. Terima kasih syukur kepadamu. Latihan kor kaum muda di sini Surabaya, Medan, di Jakarta, Tuhan juga memberkati semua, mengurapi semua. Dan jika kami pulang ke tempat masing-masing di sini Surabaya, Medan, Jakarta, semuanya lindungi sertai dengan darah-Mu, menembusi malam yang gelap. Tuhan beserta kami semua. Tiba di rumah selamat sehat, kembalikan besok pagi, besok siang, besok malam dengan setia kepadamu. Tuhan memberkati semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar berkat-Mu dan damai sejahtera-Mu dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Allah Sang Putra dan Allah Roh Kudus
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kami sekalian. Mulai saat ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. 5 detik, 10 detik, ulurkan tangan. Mengasihi Tuhan lebih dari semua. Utamakan Tuhan, berjanji. Jangan terganggu oleh kebutuhan-kebutuhan kita. Jagung, beras, jangan mengganggu. Tetap induk ayam. Tetap pribadi Tuhan yang nomor 1. Angkat 2 tangan. Kalau kita mendapatkan induk ayam, kita mendapatkan segala-galanya. Dia yang mempermudah semuanya. Dia yang menolong lebih mudah dari membalik telapak tangan bagi kita semua. Haleluya, haleluya. Sadarkan saya, sadarkan kami Tuhan. Kebutuhan pokok kami Engkau Tuhan. Penggembalaan Tuhan. Oh haleluya. Haleluya, kami mengasihi-Mu lebih dari semua Tuhan. Haleluya, peganglah kami semua. Peganglah, jangan ada yang lepas sampai Engkau datang kembali. Terangkat bersama Engkau selama-lamanya. Terima kasih. Turunkan tangan dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Selamat malam. Tuhan memberkati, silakan memberi salam satu dengan yang lain. Puji Tuhan.